Untuk tampilan slide-nya sudah keluar ya, slide PowerPoint-nya. Ya, sudah, Pak. Kemudian selanjutnya kita coba masuk ke mata kuliah ini, metode materinya. Jadi nanti Anda bisa download atau baca lebih lengkap atau lebih komprehensif dari materi metode analisa numerik, seperti apa numerical itu. Jadi bisa download, ini sudah lama upload di Edmodo, nanti bisa di-download. Applied Numerical Method with MATLAB for Engineer and Scientist. Nah, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan secara sekilas atau secara singkat. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Jadi pada bagian ini di metode numerik ini, apa yang membedakan antara numerical dengan analitik atau dengan eksak? Yang membedakannya adalah kalau numerik menggunakan komputer, kalau numerik menggunakan komputer, sedangkan kalau analitik menggunakan hitungan secara manual. Lalu di bagian ini, di bagian numerik ini pengerjaannya akan lebih cepat dan lebih mudah, serta waktunya akan lebih singkat jika dibandingkan hitungan dengan manual. Jadi persamaan diferensial biasa dengan order n merupakan persamaan dengan satu perubah variabel yang dapat dituliskan dalam tampilan seperti ini. Persamaannya f sama dengan dalam kurung f x, y dy per dx d kuadrat y per dx kuadrat titik-titik dan seterusnya sama dengan 0. Ini adalah model matematika yang umumnya pernah dilihat. Jadi kalau misalnya Anda sudah pernah mengambil mata kuliah kalkulus atau mata kuliah kalkulus 1 atau kalkulus 2 atau matematika 1, pernah menemukan persamaan diferensial biasa. Itu adalah persamaan diferensial biasa. Jadi persamaan diferensial biasa itu bisa diselesaikan secara numerikal maupun secara analitik. Lalu di bagian lain, penyelesaian persamaan diferensial order 1 bisa lebih dari satu metode atau lebih dari satu cara. Sehingga untuk mencari penyelesaian yang unik atau khusus memerlukan beberapa informasi tambahan berupa syarat batas atau kondisi batasnya. Nah, beberapa persamaan diferensial atau metode diferensial yang bisa dilakukan secara numerikal. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode Han. Metode Han ini bisa dilakukan untuk diferensial. Lalu menggunakan metode Euler. Kemudian yang ketiga, metode modifikasi Euler.
Jadi ini adalah 4 metode yang bisa dilakukan untuk numerik. Yang pertama metode Han, Euler, modifikasi Euler, metode Runge-Kutta. Jadi nanti Anda bisa lihat secara komprehensif atau lebih lengkapnya di e-book yang tadi, buku yang tadi, karena di PPT ini hanya beberapa metode saja yang dijelaskan. Lalu yang akan kita coba adalah yang pertama Han method atau metode Han. Bagaimana metode tersebut bekerja? Jadi seperti ini. Berdasarkan pengamatan secara sadar, artinya pengamatan secara sadar ini diartikan secara logik atau secara masuk akal tentang segala sesuatu yang menjadi dasar perbandingan landasan. Nah, ilustrasinya atau gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda melihat atau mencermati dari grafik ini adalah grafik persamaan kuadratik, kemudian di bagian ini ada garis putus-putus, titik 1 dan titik 2 ini, kemudian bisa dihitung berapa selisih atau perbedaan antara titik 1 dan titik 2 dengan persamaan V2 min V1, T2 min T1, V ini adalah diartikan sebagai velocity, kecepatan awal dan kecepatan akhir, kemudian T2 min T1 adalah time atau second dalam satuan waktu, detik. Kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir, lalu didapatlah nilai slope-nya atau selisih antara titik 1 dengan titik 2. Nah, lalu bagaimana dengan metode yang tadi, yang sebelumnya berupa metode Han method? Jadi pendekatan hitungan untuk menghitung secara numerik untuk diferensial, jadi ada gambar seperti ini, gambar grafiknya seperti ini, gambar X dan Y, vertikal dan horizontal, lalu ada warna biru dan warna merah. Lalu pada bagian warna merah ini adalah katakanlah ini adalah grafik atau garis persamaan kuadratik berupa persamaan diferensial. Kemudian B dan C ini nilai pendekatannya, berapa nilai pendekatan. Nilai pendekatan itu artinya nilai prediksi yang ingin dicari di warna merah tersebut. Jadi yang diketahui adalah titik B dan titik C ditarik garis, lalu bisa diprediksi berapa nilai yang ada diperkirakan ada di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, dan seterusnya. Dari persamaan persamaan kuadratik tersebut. Gambarnya dan suaranya jelas ya, terdengar ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lalu ini adalah contohnya. Yang dimaksud dengan eksak atau analitik itu adalah hitungan secara manual. Secara manual itu ya Anda hitung menggunakan menggunakan kertas HVS atau kertas buram dan lain sebagainya, dihitung dengan menggunakan persamaan-persamaan general atau persamaan-persamaan umum. Jadi persamaan-persamaan umum itu ya bisa lihat lagi di mata kuliah kalkulus 1, kalkulus 2, atau matematika 1, matematika 2, dan seterusnya. Itu adalah persamaan eksak atau persamaan analitik. Kemudian, apa bedanya analitik dengan eksak?
Kalau analitik itu hitungannya atau contoh case-nya atau contoh kasusnya atau contoh soalnya umumnya sederhana. Jadi masih bisa diselesaikan dengan cara hitungan manual. Lalu yang bedanya dengan numerik, kasusnya sudah kompleks, sudah persamaan yang dihitung secara simultan atau secara serempak, jadi memerlukan media komputasi untuk melakukan penghitungan. Sebagai contoh, di bagian ini, bentar ya, kita lihat lagi. Jadi di bagian ini, di bagian yang tadi ada dy per dx. Nah, dy per dx itu adalah persamaan diferensial atau persamaan turunan. Dy per dx sama dengan x akar y. Ini adalah persamaan diferensial biasa dengan bantuan syarat batas dengan batas intervalnya itu. Jika dimulai x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 1. Di sini tulis x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 1, h sama dengan 1/4, artinya kenaikannya itu seperempat. Jadi kalau misalnya dimulai 0, naik step berikutnya, x berikutnya 1/4, x berikutnya 2/4, x berikutnya 3/4, x berikutnya 4/4. 4/4 ya sama aja dengan 1. Pada saat x sama dengan 0, nilai y sama dengan 1. Jadi dengan batas x sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Lalu bagian bawahnya berapa nilai error atau hitung berapa nilai error yang terjadi atau yang sebenarnya. Nah, ini adalah analitik atau eksak. Eksak atau analitik itu nilai errornya tidak ada yang error, artinya benar 100%. Tapi ketika dilakukan hitungan secara numerik atau menggunakan komputasi itu ada nilai baru masuk nilai errornya. Kalau nilai eksak atau analitik itu sudah dipastikan hitungannya 100% benar, 100% tepat. Tetapi problemnya adalah kondisi masalahnya analitik itu hanya untuk digunakan untuk kasus yang sederhana, kasus yang simple. Bisa menghitung dengan analitik dan hitungannya tepat. Tapi kalau untuk kasus yang kompleks atau kasus yang sudah rumit, itu sulit atau tidak bisa diselesaikan secara analitik. Hanya bisa diselesaikan dengan numerik. Cuman problemnya numerik memiliki nilai error. Nah, berapa nilai errornya bisa nanti dilihat gambarannya atau analoginya. Jadi numerik itu banyak sekali ya, sudah masuk ke software, seperti kalau misalnya Anda mengambil mata kuliah aplikasi CFD atau mata kuliah FEM, Finite Element Method, filosofinya atau analoginya hampir sama seperti dengan numerik ini, metode analisa numerik. Jadi ada case sederhana yang bisa dihitung secara analitik, tetapi ada kasus tertentu, kasus-kasus di engineering yang tidak bisa atau sulit diselesaikan secara numerikal, diselesaikan secara analitik, tapi bisa diselesaikan secara numerik. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana perhitungannya? Ini adalah contoh soalnya, dy per dx, x sama dengan x akar y, lalu rubah posisi atau ganti posisi
dy sama dengan ininya berubah, pindah ke sini, x akar y ini jadi dikali dx. Jadi dy per dx, dy sama dengan x akar y dikali dx. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke slide berikutnya atau PPT selanjutnya. Oke, Belum, Pak. Lanjut. Jadi dy per akar y. Jadi dituliskan seperti ini. Jadi seperti ini. Selanjutnya ini adalah rubah posisi ya. Jadi dy karena berpindah ke sini jadi seper ya. Jadi seper akar y, x pindah posisi karena dibatasi sama dengan jadi min x dx sama dengan 0. Jadi persamaan ini, yang persamaan yang ini sama saja dengan persamaan ini. Cuman rubah posisi atau rubah tempat. Lalu ganti posisi lagi, yang ini sama dengan ini. Persamaan yang ini sama saja dengan persamaan ini. Y, karena ini adalah waktunya 10 menit lagi, nanti akan terputus, bisa masuk lagi di kelas ini, di Zoom meeting. Y, karena pindah posisi berupa akar Y, naik ke atas, min setengah dikali dy min x dx sama dengan 0. Jadi y min setengah dy min x sama dengan 0, tetap sama. Karena dia sudah sama, ini y min setengah dy min x dx sama dengan 0, artinya ini adalah pembatasnya min negatif x, dan ini ada dy dan dx, maka sisi kiri dan sisi kanan bisa ditambahkan notasi integral. Jadi ditambahkan notasi integral. Ini adalah notasi integral. Y pangkat min setengah dikali dy min, ini ditambahkan integral x dx sama dengan integral 0. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Berapa integral y pangkat min setengah dy? Berapa nilai integralnya? Kemudian integral min x dx sama dengan integral 0.